Baik, silakan dibaca nanti kalau mau bersama mungkin masih ada sedikit lagi. باب الصوم في السفر وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو والأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر وكان كثير الصيام فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. Baik. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan anna Hamzah bin Amr al-Aslami, bahwasanya sahabat Hamzah bin Amr al-Aslami mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asumu fi safar." Atau dalam teks yang Anda dapatkan dari kitab Mawaribul Afham, Asumu fi safar, ada hamzatul istifham di depan. Jadi kalau dibuka itu cuma satu hamzah, itu hamzah dari huruf mudhara'ah. Tapi ada tanda tanya, ada tanda tanya di akhirnya, bisa dipahami. Tapi Allah alam, belum lafaz hadis yang dari buku hadisnya langsung, apakah ada tambah hamzah istifhamnya atau tidak? Karena sebenarnya seharusnya ada hamzah istifhamnya, tapi terkadang bisa dihilangkan kalau sudah jelas maknanya. Baik, jadi kalau dibuka itu hanya asumu fi safar. Apakah boleh aku berpuasa ketika safar? Kata Aisyah radhiyallahu anha tentang sahabat Hamzah bin Amr, wa kana katsirus siyam, dan bahwasanya Hamzah bin Amr ini memang banyak berpuasa. Faqala in syi'ta fasum. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu mau maka syi'ta ini daripada sya'a yasha'u. Artinya kalau kamu berkehendak, syi'ta fasum, kalau kamu berkehendak maka berpuasalah. Wa in syi'ta fa'aftir, dan kalau kamu mau maka berbukalah. Maka sebenarnya dengan hadis ini sudah jelas jawabannya dari bab shaum fi safar wa ghairihi, hukum berpuasa ketika safar. Apabila mampu seorang itu tidak berat baginya untuk berpuasa ketika safar, maka dia boleh memilih apa itu berpuasa atau berbuka. Dan kita akan bacakan sedikit dari syarah hadis ini yang ada di Mawaribul Afham karya Syekh Abdullah Ibn Shalih Al-Fauzan. Bab shaum fi safar wa ghairihi. Dzakara al-mu'allif fi hadzal bab 11 hadisan. Dalam bab ini mu'allif, yakni mu'allif dari kitab Umdatul Ahkam, Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, menyebutkan 11 hadis dalam bab ini. Tata'allaqu bis-shaum fi safar, berkaitan dengan berpuasa ketika safar, wa qada Ramadan, dan juga tentang qada Ramadan, wa shaum 'alal mayyit, dan juga berpuasa untuk membayar hutang puasa orang yang telah wafat. Kemudian wa ta'jilul fitri wal wisal, dan juga berkaitan dengan menyegerakan berbuka, dan juga tentang hukum wisal, menyambung puasa ke puasa yang lain. Kemudian qauluhu Hamzah bin Amr al-Aslami, ini seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana nama aslinya adalah Hamzah bin Amr bin Uwaid al-Aslami. Rawi an Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dari Abu Bakar maupun Umar.
Tapi kita nggak usah panjang di sahabat ini. Kemudian kita lanjut ke perkataan Hamzah ini karena sungguh di safar. Apakah boleh aku berpuasa di safar? Lam yubayyin man mawadu bis-shaum. Lakin qawlu Aisyah wa kana kathir as-siyam yurajjahu annahu shawmu tatawwu. Ketika Aisyah radhiyallahu anha mengatakan dalam hadis ini bahwasanya Hamzah ini banyak berpuasa, yang dimaksud puasa apa? Apakah puasa wajib atau puasa sunnah? Maka makna yang kuat, Allah a'lam, maknanya adalah di sini wajib dikuatkan bahwasanya maknanya adalah puasa tatawwu. Memang sahabat Hamzah ibni Amr ini banyak berpuasa tatawwu. Baik. Kemudian wakana kathir siyam bayan quwwatihi 'ala shaum. Itu menunjukkan bahwasanya Hamzah bin Amr ini banyak berpuasa, artinya kuat ya. Memang orangnya kuat untuk berpuasa. Makanya diberikan pilihan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anna shauma fi safari yasirun 'alaihi. Dan bahwasanya berpuasa ketika safar menurut sahabat Hamzah bin Amr itu mudah. Maka hukum itu berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Antara hukum mengambil rukhsah bagi orang yang satu dengan orang yang lain. Jadi walaupun ada hadis alaikum bi rukhsatillahi allati rakhasa lakum, alaikum di sini menunjukkan kalau dilihat dari lafaz ini saja menunjukkan wajib, harus alaikum bisidqi, kalian harus jujur. Wajib, kita wajib untuk jujur dengan lafaz hadis tersebut, alaikum bisidqi. Tapi maksud dari alaikum bi rukhsatillahi allati rakhasa lakum, dan yang kalian mengambil rukhsah yang Allah berikan kepada kalian itu bagi orang-orang yang tidak mampu untuk mengambil azimah hukum asal. Baik. Qauluhu fasum wa fasum in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir amrun bil ibahah. Ini boleh memilih antara kedua hal tersebut. Nah, baik, kemudian al-wajhu tsalits, ma yustafadu min al-hadis. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini ada 7 faedah. Jika misalkan sekiranya tidak cukup waktunya, maka akan bercepat. Artinya tidak semua faedah disebutkan. Annal musafir lahu an yasum wa lahu an yuftir. Bahwasanya bagi seorang musafir itu boleh berbuka dan boleh juga berpuasa. Wa yadullu lahu aidan hadits Anas radhiyallahu anhu al-ati. Dan menunjukkan pada hal tersebut juga hadis Anas bin Malik yang akan disebutkan setelah hadis ini. Qala hadis tambahan itu nanti kita baca. Artinya hadis Anas. Wal afdal huwa al-aisar, dan yang paling utama itu yang paling mudah. Faman kana al-fitru aisar 'alaihi wa ashala lahu fa huwa afdalu fi haqqihi. Maka barang siapa yang kalau berbuka puasa itu lebih mudah baginya, maka itu lebih afdal baginya untuk berbuka puasa. Terkadang membuka puasa itu kadang lebih susah, karena berpuasa ketika orang-orang tidak berpuasa misalkan, maka bebas kita ketika safar mau buka atau puasa itu pilihan kita. Nah, apabila kita memang safarnya itu tidak memberatkan kita. Wa man kana shawmu ashala 'alaihi fa huwa afdal. Dan barang siapa yang kalau berpuasa itu lebih mudah baginya, maka berpuasa ketika safar itu lebih afdal. Wa'lam annahu la farqa fi jawazi al-fitr fi as-safar baina tul al-muddati wa qisariha. Dan ketahuilah bahwasanya tidak ada perbedaan antara bolehnya berbuka ketika safar
baik itu safar yang panjang maupun safar yang tidak terlalu panjang. Kalau makna safar itu memang perjalanan jauh, tapi ada yang benar-benar jauh sama tidak terlalu jauh. Tapi kalau sudah masuk ke istilah makna safar, sudah masuk ke definisi safar, maka ini boleh untuk berbuka, masuk ke dalam hukum safar. Kemudian wala baina safari tariq li gharadin aw al-mustamir kasa'iq at-tayara atau tahira wa sayyarat al-ujrah. Baik, dan tidak ada bedanya kata Syekh Abdullah, tidak ada bedanya antara safar yang dilakukan sekali-kali, misalkan pulang kampung, tidak setiap hari pulang kampung, dan safar yang terjadi setiap hari mustamir terus menerus. Kasa'iq at-tayara, seperti pilot, setiap hari terbang, setiap hari safar, maka dia masuk ke dalam hukum safar, bebas dia memilih berbuka atau tidak. Ini kata Syekh Abdullah tidak ada bedanya. Atau misalkan supir bis, setiap hari safar, maka tidak ada bedanya, dia masuk ke hukum safar, boleh baginya untuk berbuka, boleh baginya untuk berbuka li'umumil adillah, karena keumuman lafaz hadis. Hanya safar saja di dalam hadis. Warasatu fil iftar manutatu bis-safar, dan keringanan hukum untuk berbuka manutatu bis-safar, tergantung dengan safarnya. Li'annahu maghannatul masyaqqah, karena safar itu sangat mungkin terjadinya atau sangat mungkin adanya kesulitan ketika safar. Wala yashtaratu husulul masyaqqah, dan tidak disyaratkan kalau mau mengambil rukhsah safar itu harus ada kesulitan. Misalkan seorang safar dengan pesawat, tapi ini masya Allah berbeda safar kita dengan safar di zaman dahulu. Maka nggak harus safar yang sulit itu baru boleh berbuka, tidak. Namun kalau sudah masuk ke dalam istilah safar, baik itu safar yang sangat jauh maupun safar yang tidak terlalu jauh, atau safar yang terus menerus setiap hari, atau safar yang sekali-kali, kalau sudah masuk ke istilah safar, maka dibolehkan untuk mengambil hukum rukhsah, itu berbuka puasa. Kalau safar ala tahirati masalan falah al-fitr, kalau ada orang safar dengan pesawat, maka boleh berbuka. Li'annahu musafirun baliqu baladi, karena dia adalah seorang musafir yang meninggalkan tempat tinggalnya. Dan kemudian faedah yang kedua dari hadis ini, annahu yanbaghi as-su'al 'anil 'ilm fi kulli ma ya'ridu lil-insan min jawazihi wa afdaliyatihi. Hendaknya seorang itu bertanya tentang ilmu. Hendaknya seorang itu bertanya tentang ilmu, tentang bolehnya sesuatu atau keutamaan sesuatu. Sebagaimana dalam hadis ini, sahabat Hamzah bin Amr bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya untuk menentukan boleh atau tidaknya itu butuh dalil. Menentukan mana yang afdal itu butuh ilmu, butuh dalil. Tidak bisa orang menggunakan hawa nafsunya sendiri. Misalkan sudah jelas puasa itu afdal karena lebih berjuang, lebih terlihat yaitu pengorbanannya, rajin, ya. Modal itu saja tanpa mengetahui ilmu, ya. Makanya pentingnya ilmu yang kita pelajari saat ini, ya. Kalau orang awam mungkin langsung menganggap kalau masih bisa berpuasa, afdal berpuasa, bahkan berpuasa sampai
ketika sabar, dalam keadaan sulit, memaksakan diri dan lain sebagainya. Dia menyangka mendapatkan pahala yang lebih. Padahal kata Nabi SAW, laisa minal birri as-siyamu fi safar. Tidak termasuk kebaikan berpuasa ketika sabar. Kalau keadaannya berat. Baik. Kemudian yang ketiga, hifdzus sahabah 'ala al-'ilmi wal fiqh fi din. Semangatnya para sahabat untuk mempelajari ilmu dan juga memahami agama. Liya'budullaha 'ala basiratin, agar bisa beribadah Allah di atas landasan ilmu yang dalam. Liya'budullaha 'ala basiratin. Kemudian faedah yang keempat, sihhatu shaum Ramadan fi safar. Bolehnya berpuasa di bulan Ramadan walaupun sedang safar. Sebenarnya ini bantahan bagi orang-orang Zahiriyah yang mengatakan bahwa tidak boleh berpuasa ketika safar walaupun di bulan Ramadan. Dan mereka berdalil dengan firman Allah, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit atau dalam safar, maka hendaknya dia mengganti di hari-hari lain. Sehingga mereka mengatakan kalau safar atau sakit maka tidak boleh berpuasa. Seperti itu. Kemudian yang kelima, anna al-mustafti yadhkuru lil-mufti halahu wa ma ya'malu lahu. Bahwasanya orang yang bertanya tentang fatwa, orang yang meminta fatwa itu menyebutkan keadaannya, menjelaskan keadaannya. Ya, karena dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya Hamzah bin Amr menjelaskan bahwasanya dia mampu untuk berpuasa. Artinya tidak berat baginya untuk berpuasa. Wala yaktumu syai'an mimma yata'allaqu bis-su'al. Dan kalau orang bertanya itu, jangan dia menyembunyikan sesuatu yang berkaitan dengan soal tersebut. Ya. Harus menjelaskan keadaan. Liyakuna jawabu mutabiqan lis-su'al, agar jawabannya bisa pas dengan soal yang diberikan. Kemudian faedah yang keenam, yusrul syariat Islamiyah, kemudahan syariat Islam. Yusrul syariat Islamiyah. Jadi syariat Islam itu tidak berat, tidak memberat-beratkan diri. Bahkan kata Nabi SAW, halakan mutanatti'un. Jadi halakan mutanatti'un, binasalah orang yang takalluf, memberatkan diri. Agama Islam itu mudah, ada rukhsahnya, ada yang keluar dari hukum asal, seperti misalkan tadi safar, bagaimana mudahnya agama Islam. Bahkan dalam puasa sunnah, seorang boleh saja mengambil azimah, jadi dia tetap memiliki konsisten untuk selalu berpuasa, puasa sunnah. Tapi kata Nabi SAW, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. As-shaimu mutatawwi amirun bi nafsihi. In sya'a shama wa in sya'a aftar. Seorang yang berpuasa sunnah itu dia pemimpin dirinya sendiri. Kalau dia mau puasa maka puasa, kalau mau buka buka. Agama Islam sangat mudah dan tidak berat, tidak memberat-beratkan diri. Bahkan Nabi SAW katakan, halakal mutanatti'un, binasalah orang yang memberatkan diri, takalluf. Kemudian isbatul masyiati lil 'abd. Nah, ini kaidah akidah yang ini. Kaidah yang ketujuh, isbatul masyiati lil 'abd. Penetapan bahwasanya manusia itu memiliki kehendak. Ya, manusia memiliki kehendak. Ya. Artinya apa? Ini sebagai bantahan bagi kaum apa? Saya tahu
Kita bermaksiat karena terpaksa dan lainnya, mencuri karena terpaksa. Maka di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ada seorang yang mencuri. Kemudian ketika ingin dipotong tangannya, dia berdalil dengan takdir, ya Allah telah mentakdirkan tanganku untuk mencuri. Maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Bagaimana? Dan aku juga memotong tanganmu karena takdir Allah Subhanahu wa ta'ala." Adapun ahlu sunnah wal jamaah pertengahan, menetapkan masyiatullah wa anna masyiatul 'abd tahta masyiatillah, dan bahwasanya hamba juga memiliki kehendak, akan tetapi kehendak seorang hamba itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang para ulama memberikan perumpamaan, ya, seorang yang dikurung di dalam kamar misalkan, dia memiliki kehendak untuk melakukan segala sesuatu di dalam kamar, tapi terbatas di kamar tersebut, ya. Terbatas dengan apa yang Allah takdirkan baginya, tapi dia masih memiliki pilihan. Dia mau puasa atau mau buka, dia mau sholat atau mau tidur misalnya di waktu malam, ya, itu pilihan yang memang Allah berikan kepada seorang hamba. Baik, kita lanjut hadis ke 182. Akan dibaca Raja. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kunna nusafiru ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam falam ya'id as-salimu 'ala al-muftiri wa la al-muftiru 'ala as-salimi. Baik. Hadis yang kedua dari sahabat Anas bin Malik, bahwasanya beliau mengatakan kunna nusafiru ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kami pernah safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam ya'id as-salim 'ala al-muftir, maka orang yang berpuasa jika safar tidak mencela orang yang berbuka. Falam ya'id fi'il mudhari di situ majzumun, berkata aba ya'ibu, mencela. Kalau aib sesuatu yang tercela, ya'ib di sini majzum karena ada lam sebelumnya. Orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka. Kita mengatakan, ya, itu aja kok mampu, berarti sahabatnya ringan. Ya, seorang itu jangan membiasakan orang lain dengan dirinya sendiri. Ketika melihat orang lain, misalkan, wah ini orang kurang mengamalkan sunnah karena tidak bersiwak. Padahal kan hukum siwak itu sunnah. Padahal kan Nabi SAW bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli salat. Seandainya aku tidak mau memberatkan umatku, seandainya karena aku takut memberatkan umatku, aku akan memerintahkan mereka, ya, untuk bersiwak setiap kali mau sholat. Para ulama jelaskan adalah inda kulli sholat, masuk di situ sholat nawafil, sholat sunnah maupun sholat wajib. Kira-kira berat atau enggak kalau setiap mau sholat atau bersiwak? Berat. Dan ini menunjukkan dari dalil tersebut juga bahwasanya asal dari perintah itu wajib. Oleh karena itu Nabi SAW takut memberatkan umatnya. Kalau seandainya asal perintah itu sunnah, tidak akan takut untuk memerintahkan untuk bersiwak di setiap kali ingin sholat. Jangan kita salahkan orang lain, ya. Ini si orang tidak bersiwak, tidak mengamalkan sunnah. Ya. Kemudian membiasakan semua orang dengan dirinya. Alhamdulillah kalau dia sendiri, masya Allah, bisa bersiwak di setiap kali ingin sholat. Tapi jangan juga
menyalahkan orang lain ketika orang lain itu kejadian misalkan tidak mampu untuk mengamalkan sunnah-sunnah tersebut. Atau misalkan yang puasa Daud, ya, ada santri yang puasa Daud, melihat sahabatnya cuma puasa Senin Kamis, padahal yang paling utama itu puasa Daud. Kenapa dia memilih sesuatu yang lebih rendah? Padahal puasa Daud itu lebih afdal misalkan. Seorang itu memiliki kemampuan berbeda-beda, maka jangan dia membiasakan dirinya dengan orang lain. Kalau dia mampu untuk puasa Daud, alhamdulillah, itu keutamaan yang memberikan kepadanya. Tapi jangan itu meremehkan orang-orang yang tidak mampu misalkan. Hanya mampu misalkan ada yang lebih 3 hari saja, jadi 1 bulan. Yang bisa puasa Senin Kamis meremehkan yang hanya bisa puasa yang lebih misalkan. Contohnya seperti itu. Baik. Nah ini falamnya itu suami terhadap muftir. Orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka. Wal muftir ala suami. Dan juga orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa. Misalkan antum halaman mutanabbi, orang sabar tapi masih puasa, padahal rukhsah. Alaikum bi rukhsatillahi allati rakhasa lakum. Di dalam hadis lain Allah Subhanahu wa taala cipta apabila rukhsahnya diambil sebagaimana Allah benci maksiatnya dikerjakan. Ada hadis riwayat Ahmad. Seolah-olah kalau dari hadis ini saja mengambil rukhsah itu wajib. Bahkan alaikum ala termasuk siwatul amr atau menunjukkan wajib itu pada asal katanya. Baik, tapi orang yang berbuka tidak seperti itu. Di kalangan para sahabat tidak mencela orang yang berpuasa misalkan itu sok kuat misalkan dikatakan. Kalau mengambil rukhsah, padahal yang paling afdal itu ambil rukhsah misalkan tidak. Semua orang berusaha memahami orang lain, husnuzan, husnuzan terhadap orang lain. Baik. Sebenarnya hadis ini sudah jelas, tapi boleh kita baca sedikit dari syarahnya. Muqawwal Anas radhiyallahu anhu, kunna musafir la yaqtadir mudawamah aw al-kasrah kama qad yash'uru bihi lambutan. Maksudnya dapat kunna musafir tidak berarti mudawamah. Bukan berarti kita terus artinya menunjukkan terus menerus misalkan atau kebiasaan, tidak. Nah, tidak seperti lafaz kana, ya, yang mana seringkali menunjukkan al-mudawamah. Kemudian di anna ghalib asfar Nabi sallallahu alaihi wasallam lam takun fi Ramadan. Kata Syekh Abdullah, karena kebanyakan safar-safar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan di bulan Ramadan. Baik. Nah, saya kira hadisnya sudah cukup jelas, tidak ada muskilah yang perlu dijelaskan di sana. Faedahnya juga sebenarnya sudah, tapi diulang lagi di sini. Jawazul fitri wassiyam fis safar. Bolehnya berbuka dan juga berpuasa ketika safar. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhara sahabat ala kilal amrayn. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyetujui para sahabat untuk berbuka maupun berpuasa. Kemudian faedah yang kedua adalah, ini cukup penting dalam masalah usul istinbat, bagaimana mengambil hukum dari hadis adalah anna iqrar Nabi sallallahu alaihi wasallam hujjatun syar'iyyatun yustadallu biha fi isbatil hukm atau fi isbatil ahkam. Bahwasanya persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam apa yang dikerjakan oleh para sahabat itu hujjatun syar'iyyah, hujjah syar'i yang bisa digunakan dalil dalam menentukan hukum. Jadi contoh seperti misalkan apa yang dikerjakan para sahabat kemudian tidak diingkari oleh Nabi
yang paling benar dari situ adalah boleh. Baik, dan ini penting ya. Terkadang sebagian orang tidak memahami ini ya. Bagaimana para sahabat misalkan bermimpi ya, mereka menjadikan mimpi tersebut sebagai dalil. Dan bahkan sampai sekarang mimpi menjadi dalil. Mimpi dijadikan hujah untuk yakni menangkap seseorang, memenjarakan seseorang ya. Atau ada orang kerasukan dijadikan dalil ya. Maka ini sangat tercela dan rusak ya. Adapun mimpi-mimpi yang dikabarkan dari para sahabat kepada Nabi, maka menunggu persetujuan Nabi kalau mimpi itu benar atau salah. Oleh karena itu para sahabat menceritakan mimpinya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mimpi-mimpi yang dilihat oleh para sahabat belum tentu benar. Dan ini para sahabat ya, orang-orang soleh. Bagaimana dengan orang-orang setelahnya yang belum tentu kesolehan mereka. Baik. Kemudian di faedah yang ketiga dari hadis Anas bin Malik ini adalah fil hadis raddun 'ala adh-dhahiriyah. Hadis ini bantahan bagi orang-orang Zahiriyah yang mengatakan bahwasanya berpuasa ketika safar itu tidak sah. Berpuasa ketika safar itu tidak sah. Istidlalan biqaulihi, karena mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra." Maka barang siapa yang sakit atau sabar, maka hendaknya dia berpuasa di hari-hari yang lain. Surat Al-Baqarah ayat 184. Kemudian wajib raddi alaihim, bentuk bantah terhadap mereka adalah anna tarka as-sahabati li inkari as-shaum wal fitr yadullu ala anna hadha min al-muta'arraf al-mashhur alladhi tajibu bihi al-hujjah. Ya, bahwasanya para sahabat tidak mengingkari satu dengan yang lainnya, baik berpuasa ataupun berbuka, menunjukkan bahwasanya hal tersebut maklum di kalangan para sahabat, yang itu sudah pasti menjadi hujjah. Yang boleh berpuasa maupun berbuka. Baik. Dan ini pentingnya membaca atau menetapkan hukum dengan mengumpulkan dalil-dalil dan juga pentingnya hadis. Ya, kalau kita tidak membaca hadis-hadis ini, hanya membaca surat Al-Baqarah ayat 184, ya, mungkin kita akan seperti Zahiriyah, orang Zahiriyah yang mengatakan puasa ketika safar itu tidak sah, karena modalnya hanya Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 184 saja, tanpa melihat hadis-hadis yang lain berkaitan dengan puasa. Baik. Kemudian faedah yang keempat masih sama, yusrul syariat Islamiyah, mudahnya agama Islam. Baik. Kemudian lanjut hadis ke 183. Silakan dibaca Ibrahim. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kami pernah keluar bersama Rasulullah SAW di bulan Ramadan di harin syadid, saat cuacanya sangat panas. Hatta in kana ahaduna la yad'u yadahu 'ala ra'sihi min shiddatil har. Bahkan ada sebagian dari kami yang sampai meletakkan tangannya di atas kepala
min syiddatil har, karena saking panasnya cuaca saat itu. Wa ma fina sha'imun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah bin Rawahah. Dan di antara kami tidak ada yang berpuasa kecuali dua orang, yaitu Nabi Muhammad SAW dan juga Abdullah bin Rawahah. Baik. Dan Abdullah bin Rawahah ini nama aslinya adalah Abu Muhammad Abdullah bin Rawahah, kunyahnya Abu Muhammad. Namanya Abdullah bin Rawahah bin Sa'labah al-Ansari al-Khazraji. Wahyu min as-sabiqin al-awwalin min al-Ansar. Dia termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan Ansar. Syahida ghazwat Badr wa ma ba'daha. Dia menyaksikan perang atau ikut di perang Badar dan perang-perang setelahnya. Wa kana sya'iran mujidan. Dan bahwasanya Abdullah bin Rawahah ini termasuk seorang penyair yang baik, penyair yang handal. Wa yudul ala an Rasulillah. Bahwasanya Abdullah bin Rawahah ini dengan kemampuan syairnya membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Tusirin kana syu'ara wa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kana syu'ara wa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Hasan bin Thabit. Salah satunya adalah Hasan bin Thabit wa Abdullah bin Rawahah. Salah satunya juga adalah Abdullah bin Rawahah. Dan juga Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik. Amma Ka'ab fakana yadhkuru al-harb. Adapun Ka'ab bin Malik menyebutkan syair-syair tentang peperangan. Ini berupa tantangan. Fa'alna wa taf'alu yatahaddaruhum. Ini mengancam mereka, mengancam orang-orang kafir, menakut-nakuti. Amma Hasan bahkan yadhkuru uyubahum wa iyyahum. Adapun Hasan bin Thabit, jadi syair-syair yang biasa disampaikan adalah tentang aib-aib orang-orang kafir. Wa amma Ibnu Rawahah, Abdullah bin Rawahah biasa menyebutkan syair tentang jadi mencela orang-orang kafir karena kekufuran mereka. Istashhada Abdullah bin Rawahah fi ghazwat Mu'tah. Dan Abdullah bin Rawahah ini wafat mati syahid di perang Mu'tah, yaitu fi Jamadil Ula sanad samani, di bulan Jamadil Ula tahun yang ke-8 dari Hijrah. Wa kana thalithan umara fiha. Dan beliau termasuk salah satu pimpinan di perang Mu'tah. Baik. Faedah yang disebutkan di sini sudah disebutkan di hadis sebelumnya, kecuali satu faedah di sini, bahwasanya anna tawaqqi min asbabil dharar la yunafi kamal tawakkul 'ala Allah Ta'ala. Bahwasanya seorang yang berlindung dari sebab-sebab kemudaratan itu tidak menafikan kesempurnaan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu diambil dari hadis Abi Darda yang telah atau hadis yang baru kita bacakan tadi.
hadis Abi Darda ya. Bosnya sebagian sahabat banyak hadis, kebanyakan sahabat berbuka. Kemudian yang tidak berbuka hanya Nabi SAW dan juga Abdullah bin Marwah. Dan seorang berbuka ketika sabar tentu mengharapkan apa? Agar lebih kuat ketika perjalanan. Bukan berarti ketika dia berbuka dia meninggalkan tawakal, tidak. Atau tidak sempurna tawakalnya, tidak. Ya. Maka tawakal yang benar itu apa yang dijelaskan di dalam hadis-hadis. Ya. Semakin banyak kita membaca hadis, maka akan semakin sedikit syubhat yang kita miliki. Bagaimana cara memahami tawakal yang benar? Ya. Apakah fi'lus sabab, mendatangi sabab itu menafikan tawakal atau mengurangi tawakal? Kita bisa lihat dari hadis-hadis. Bagaimana Nabi SAW ketika perang Uhud, beliau juga menggunakan helm atau baju perang. Ya. Bukan berarti tidak tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Begitu juga dalam hadis ini para sahabat berbuka puasa agar lebih kuat dalam safar. Ya. Itu tidak menafikan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, silakan dilanjut hadis nomor 184. Gibran. An Jabal bin Abdillah radhiyallahu anhu An Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fara'a zihama wa rajulan qad zullila alaihi faqala ma hadha faqalu sa'ib faqala laysa minna birri sawmu fi safar. An Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu qala, dari Jabir bin Abdillah beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang safar. Fara'a zihaman wa rajulan qad zullila alaihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada keramaian para sahabat. Wa rajulan qad zullila alaihi. Dan juga ada seseorang yang dinaungi. Zullila alaihi. Faqala ma hadha? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ada apa ini? Faqalu sha'imun. Maka para sahabat mengatakan ada orang yang sedang berpuasa. Faqal, maka Nabi SAW bersabda, laisa minal birri as-shawmu fi safar. Tidak termasuk kebaikan berpuasa ketika safar. Kalau melihat hadis lafaz ini saja, laisa minal birri as-shawmu fi safar, ini kalau melihat hanya potongan hadis ini saja bisa berbahaya, maknanya seperti zahiriyah tadi. Melihat satu dalil kemudian menafikan bolehnya berpuasa ketika safar. Tapi ada asbabul wurudnya, sebab hadis ini. Karena Nabi SAW melihat ada seorang sahabat yang memang berat sekali dia untuk berpuasa ketika safar. Maka agama Islam itu agama yang mudah, tidak memaksakan. Ya. Tidak, seorang tidak mampu untuk melaksanakannya. Maka kata Nabi SAW, laisa minal birri as-shawmu fi safar. Tidak termasuk kebaikan berpuasa ketika safar. Kemudian wali muslim alaikum bi rukhsatillahi allati rakhasa lakum. Hendaknya kalian mengambil rukhsah yang Allah telah berikan kepada kalian. Baik, bukan berarti
mutlak, daripada azimah, daripada hukum asal. Tidak. Kita harus kenapa? Kapan hadis ini disebutkan? Ya. Alaikum bisa bermakna wajib kalau dari bahasa Arab. Ya. Yang berarti yang dipahami berarti rukhsah itu wajib untuk diambil. Tidak. Dalam setiap keadaan tidak. Ya, misalnya sholat, hukum sholat di masjid ketika hujan. Ya. Mana yang lebih afdal ketika hujan, sholat di rumah atau sholat di masjid? Maka itu kembali kepada keadaan masing-masing. Kalau sholat di masjid menyulitkan, maka lebih afdal di rumah. Tapi kalau di samping, rumahnya di samping masjid misalkan, maka lebih afdal di masjid. Walaupun tetap boleh di rumah, itu bebas pilihan. Itu bebas pilihan. Oleh karena itu Nabi SAW tetap sholat di masjid ketika sempat hujan selama 1 pekan, di mana ada seorang Arab Badui. Ketika Nabi SAW sedang khutbah, orang Arab Badui ini meminta kepada Nabi untuk agar minta doa diturunkan hujan. Kemudian turun hujan selama 1 pekan. Dan di pekan selanjutnya Nabi SAW masih melakukan sholat Jumat di masjid. Ya. Walaupun kata para sahabat ma'ra'ayna syamsa saddan, kami tidak melihat matahari walaupun yakni di waktu 1 pekan tersebut. Ya. Akan tapi Nabi SAW sholat di masjid. Begitu juga sholat tentang hadis sholat tarawih, ya. Di mana Nabi SAW sholat di masjid walaupun hujan saat itu. Bahkan ketika Nabi SAW, hadisnya riwayat Imam Bukhari, bangkit dari sujud, maka terlihat di kening beliau SAW itu ada bekas lumpur atau campuran antara air dengan tanah. Artinya masih ada asar-asar dari hujan, ya, di malam tersebut. Padahal Nabi SAW sholat di masjid. Maka itu semua tergantung keadaannya, tergantung keadaan, dan itu pilihan. Tidak boleh seorang menyalahkan. Ini orang hujan cuma segini, sholat di rumah, itu pilihan, bebas. Itu adalah mudahnya agama Islam. Mudahnya agama Islam. Sama seperti para sahabat yang tidak saling mencela. Ada seorang yang puasa tidak mencela pada orang yang berbuka. Baik. Nah, qauluhu bisa puasa atau ghazwatul Fath. Di dalam hadis ini, hadis Jabir bin Abdullah, bahwasanya sahabat tersebut dijelaskan oleh Syekh Abdullah di sini adalah sahabat ketika perang Fath, yakni Fathul Makkah. Waktu dzalika fi Ramadan sanata tsamaniya. Dan itu terjadi di bulan Ramadan. Saya bayangkan bagaimana para sahabat, yakni di bulan Ramadan mereka berperang. Lima jaa fi hadis Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja 'am al-fath ila Makkah fi Ramadan. Baik, karena ada hadis yang lain menunjukkan bahwa itu terjadi di bulan Ramadan. Fa'al zihaman. Kemudian Nabi SAW melihat ada keramaian. Absar qauman yadfa'u ba'duhum ba'dan lil-ittila'. Baik. Artinya waziham ismun lizahmah wal muradu huna kama taqaddama. Jadi qauman musta'in. Intinya maksudnya adalah kaum yang berkumpul. Qad zallila alaihi, ada seorang yang dinaungi oleh sahabat-sahabat yang lain. Wudi'a fawqahu ma yudilluhu 'anil syams. Ditutupi
ditutupi baik itu dengan kain atau lain sebagainya. Intinya agar orang ini nggak kepanasan, orang yang puasa ini. Sampai Nabi bertanya, "Masya'nu hadzal rajul wa ma haluhu?" Ada apa dengan orang ini? Kenapa dia sampai dikerumuni, sampai dilindungi dari cahaya matahari? Ya. Mereka dia adalah orang yang berpuasa. Maka kata Nabi SAW, "Laisa minal birri as-siyam wa as-safar." Tidak termasuk kebaikan orang yang berpuasa ketika safar. Ya. Karena Nabi SAW sudah melihat bagaimana orang itu terlalu berat dalam melaksanakan puasa ketika safar. Maka Nabi bersabda, "Laisa minal birri as-siyam wa as-safar." Baik. Baik, kita sudah 1 jam ya, insyaallah. Berarti break dulu insyaallah 10 menit ya, maksimal insyaallah 10 menit break dengan kalian bawa kopi atau lain sebagainya. Kemudian nanti lanjut lagi sampai jam 9.50 ya. 9.50 insyaallah. Baik, aku kemudian ada astagfirullah wa lakum subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Set di stop apa pause? Di pause apa stop ganti lagi? Iya lah. Nanti aja. Hah? Nanti aja. Sesi lagi. Matiin aja. M. Nah. Sebenarnya masih sesi 2 juga tadi. Break dulu. Iya, nggak apa-apa. Nanti kan.